Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Zulkarnain Ghafur dengan NPM 124650198. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas mengenai manajemen integrasi proyek pada mata kuliah manajemen proyek teknologi informatik. Yang pertama kita akan bahas yaitu kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek adalah salah satunya manajemen integrasi proyek yang baik. Proyek manajer harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidup proyek. Banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar atau grand design dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Lalu manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Proses manajemen integrasi proyek. Mengembangkan proyek charter bersama dengan para stakeholder untuk menciptakan dokumen yang secara formal memberikan wewenang kepada proyek atau proyek charter. Mengembangkan pernyataan lingkup awal proyek bersama dengan stakeholder, khususnya pengguna produk, jasa, atau hasil proyek untuk menetapkan ruang lingkup persyaratan high level dan membuat pernyataan lingkup awal proyek. Lalu mengembangkan rencana pengelolaan proyek di mana itu butuh pengkoordinasian segala upaya perencanaan untuk menciptakan dokumen yang konsisten dan koheren serta rencana manajemen proyek. Lalu mengatur dan mengelola eksekusi proyek. Setelah itu memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. Lalu melaksanakan pengendalian perubahan terpadu dan yang terakhir menutup proyek. Ya, contohnya ya, Project Integration Management Summary. Dimulai dari initiating, project, output. Ini di initiating ini ada proses dan output. Lalu di planning, proses outputnya develop project management plan, outputnya project management plan. Begitu pula executing, prosesnya direct and manage project work, outputnya delivers, dan lain sebagainya. Lalu ada monitoring and controlling. Monitoring and controlling ini prosesnya monitor and control project work, mengontrol dan memonitori pekerjaan proyek. Lalu selanjutnya perform integrate change control, outputnya approve change request. Lalu closing ini close project or fase. Outputnya final product, service, or result transition. Lalu kita masuk ke project charter. Setelah menentukan proyek apa yang dikerjakan, maka proyek tersebut perlu diketahui oleh seluruh organisasi. Proyek charter merupakan dokumen yang secara formal menyebut keberadaan proyek dan menyelesaikan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek. Di dalam charter ini biasa berisi elemen-elemen yang unik yang berlaku pada proyek tersebut, nama proyek resmi, manajer proyek, tujuan proyek, penjelasan asal-usul, sponsor, hasil akhir, deliverable dari fase-fase proyek, strategi global dalam pelaksanaan proyek, perhitungan waktu kasar dan biaya kasar, sarana dan prasarana, serta sumber daya, lalu staff vendor. Contohnya, ya kita ambil sampel contoh. Misalkan nama proyeknya Sistem Informasi Rumah Sakit, manajernya misalkan Esfasari Mkom. Tujuannya mengkomputerisasi aktivitas rumah sakit. Asal usul hasil konsorsium kementerian dan Pemda. Sponsornya perusahaan obat cacing Perdika Farma. Hasil akhir itu ada fungsi pendaftaran, rawat inap, dan rawat jalan. Strateginya melengkapi kebutuhan pengobatan rakyat. Lama buat itu 4 bulan.
dari 29 Maret sampai 30 Juli. Biayanya 198 juta sekian. Sumbernya peralatan LAN, 15 komputer dan 15 orang. Staf vendor PT Sendi Pratama. Kegunaan proyek charter. Apa kegunaannya? Yaitu adanya pendefinisian proyek secara jelas. Lalu kita bisa mengenali atribut-atribut pada proyek. Ada identifikasi otoritas proyek, lalu peran serta kerja orang-orang utama yang terlibat, dan sebagai fondasi yang menopang jalannya proyek. Ini contoh manajemen proyek ya, bisa kita lihat proyek-proyeknya. Lalu kita masuk ke pernyataan lingkup awal. Pernyataan lingkup awal merupakan dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan mengkonfirmasi pemahaman umum dari lingkup proyek. Ini merupakan alat bantu penting untuk mencegah scope creep atau kecenderungan lingkup proyek terus menjadi besar. Rencana manajemen proyek. Rencana manajemen proyek merupakan dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasi semua dokumen perencanaan proyek dan memandu eksekusi dan pengendalian proyek. Atribut rencana proyek. Atribut rencana proyek ini bisa saja proyeknya unik atau rencana proyek juga. Rencana itu haruslah dinamis, fleksibel, dan diperbarui ketika perubahan bisa terjadi. Elemen umum dari rencana manajemen proyek. Adapun elemen-elemennya, pertama itu pendahuluan, lalu deskripsi. Deskripsinya ini bagaimana proyeknya diatur, dijelaskan secara rinci. Lalu ada proses-proses manajemen dan teknis yang digunakan dalam proyek. Pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal dan informasi anggaran. Lalu tahapan eksekusi proyek. Eksekusi proyek itu mencakup pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dijelaskan dalam rencana manajemen proyek. Sebagian besar waktu dan biaya biasanya dihabiskan pada tahap eksekusi. Lalu ada alat bantu dan teknik eksekusi proyek. Metodologi manajemen proyek. Banyak manajer proyek berpengalaman percaya bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan manajemen proyek adalah dengan mengikuti metodologi yang tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan dalam Menpro, tapi bagaimana melakukannya. Yang kedua, bisa menggunakan sistem informasi manajemen proyek. Ratusan produk perangkat lunak Menpro tersedia di pasaran dan banyak organisasi yang menggunakan sistem manajemen proyek perusahaan yang tangguh yang bisa diakses dari internet. Tinggal pilih saja mana ya. Memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. Perubahan tidak terhindarkan pada sebagian proyek, sehingga perlu dikembangkan dan diikuti proses untuk memantau dan mengendalikan perubahan. Pemantauan pekerjaan proyek mencakup pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kinerja. Ada dua keluaran yang penting. Yang pertama adalah tindakan korektif dan preventif yang dianjurkan. Lalu kita masuk ke sistem kendali perubahan. Proses formal yang terdokumentasi yang menggambarkan kapan dan bagaimana dokumen dan pekerjaan proyek resmi dapat diubah. Menggambarkan siapa yang berwenang untuk membuat perubahan dan bagaimana membuatnya. Lalu pada penutupan proyek. Untuk menutup proyek, Anda harus mengakhiri semua aktivitas. Keluaran utamanya. Keluaran utamanya ini ada prosedur penutupan administratif, prosedur penutupan kontrak, produk, layanan atau hasil akhir, pembaruan. Lalu ada aset proses organisasional. Adapun rangkumannya. Rangkumannya itu bisa kita bahas. Pertama, manajemen integrasi proyek itu mencakup pengembangan carta proyek, lalu pernyataan lingkup awal proyek, lalu rencana manajemen, lalu pengaturan dan pengelolaan eksekusi proyek, pemantauan dan pengendalian pekerjaan, pelaksanaan dan pengendalian perubahan, lalu penutupan proyek. Demikian review dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.